Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama WIRG, kedua ASII, ketiga Auto, keempat IMAS, kelima IMJS, keenam Cepin, ketujuh Jepa, ke-8 Main, dan terakhir WMUU. Langsung saja ke saham pertama, ada WIRG yang ditutup menguat 2,66% ke harga 770. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WIRG masih didistribusi. Malahan underwriter-nya sendiri distribusi CKE, Cipta Dana Sekuritas. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, terlihat WIRG ini gagal terus lewat 770 sampai 800-nya. Jadi sangat rawan menurut saya. Potensi bisa turun kalau hari Senin gagal tutup di atas 800 ya. Malahan ini kan dia ada terlihat gap saat Jumat itu open gap up dan belum ditutup. Jadi menurut saya kondisi seperti ini untuk WIRG ya hari Senin harus tutup di atas 780 sampai 800, kalau enggak peluang besar ke 700. Jadi lebih baik wait and see aja dulu untuk WIRG. Rawan juga kecuali Bapak Ibu yang scalping ODT ya, bisa dengan melihat momentum market saat hari itu ya. Beda cerita kalau swing trade, harga sekarang kurang ideal kalau beli. Tapi kalau Bapak Ibu bisa membaca market saat ya market ada peluang untuk naik lebih tinggi, ya bisa aja juga masuk dengan cara ODT atau scalping dengan swing trade ya. Yang penting WIRG hari Senin harus tutup di atas 780 minimalnya. Seperti itu untuk WIRG. Langsung saja ke saham kedua, ada ASII yang ditutup menguat 1,78% ke harga 7.125. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASII diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASII kembali ke atas EMA 20-nya setelah jebol hari Kamis kemudian naik lagi ya. Jadi kondisi sekarang gimana untuk ASII? ASII ini melihat kelihatannya yang membentuk pola bullish penan. Tinggal nunggu break 7.200, peluangnya 7.400 dan bahkan bisa ke 7.500 ya. Dia potensi besar menguji trend downtrend semenjak 2017, 5 tahun yang lalu. Kalau itu di breakout ya harusnya strong uptrend. Kondisi sekarang juga bisa dikatakan ASII strong uptrend ya, tapi akan lebih bagus kalau dia bisa breakout 7.500. Volume juga meningkat, sudah bagi dividen juga, dan yang dapat dividen itu lebih hampir 3% ya. Kalau harga sekarang udah ketutup dapat dividen dan potensi dapat capital gain karena potensi ASII akan breakout 7.400. Seperti itu untuk ASII. Langsung saja ke saham ketiga, ada Auto yang ditutup menguat 1,82% ke harga 1.115. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit masih distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Auto masih konsolidasi dan belum kemana-mana. Dari support 1100 dia naik ke 1120 ya. Dia naiknya cuma 2%, memang lagi tipis ya. Belum ada momentum dan ISG juga masih tertekan, makanya Auto juga belum mampu naik. Tapi kalau dilihat dia selalu reject support 1100 ya. Jadi minggu depan harus rebound dan kalau bisa tutupannya di atas 1140, di atas EMA 20-nya. Itu menarik untuk Auto, ada peluang ke 1200. Karena kalau dilihat memang patah tren dari atas ya, tapi kalau ditarik seperti ini ya masih bisa nih dari bawah. Dia masih di dalam uptrend channelnya. Ya kalau ditarik dari 31 Januari 2022. Ya menarik nih untuk Auto ya kalau mau spec buy, cuman ini saham lambat gerak, defensif. Cut loss saja kalau dijebol 1100 bisa di 1080 atau 1070 itu dengan kerugian sekitar 4-5% dengan target kenaikan 1200. Jadi sekitar 8%. Jadi risknya 1:2. Menarik nggak? Harusnya menarik untuk Auto. Coba kalau dilihat dari candle hariannya memang belum bagus ya, belum naik tinggi, tapi ya ini bisa dibilang reject support. Nanti bisa aja di sini candle hijau. Kalau candle hijaunya sampai di atas 1150, ini kan ada pola Morningstar dengan target kenaikan 1200 dan juga bisa jadi nanti ada pola cup and handle. Ya, itu baru indikasi, belum pasti terjadi. Yang pasti lihat price actionnya ya, jangan lihat polanya karena pola itu belum bisa terkonfirmasi kalau belum breakout area resisten neckline-nya di 1200. Kalau dia break 1200 harusnya lanjut tuh uptrend. Kalau ditarik tren dari atas ya di candle mingguan ya harus break 1200 baru tuh uptrend untuk Auto. Jadi masih menarik untuk Auto diperhatikan dan diinvest atau di swing trade
3-6 bulan sampai akhir tahun potensi auto ini uptrend ya. Cuman ada prosesnya, mungkin perlu kesabaran tinggi aja. Dia konsol pelan-pelan naik ya, bisa seperti itu pergerakan auto. Jadi seperti itu untuk auto. Langsung saja ke saham keempat, ada IMAS yang ditutup menguat 2,73% ke harga 750. Kalau dilihat transaksi asing ada net buy tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya juga ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMAS ini bid overnya tipis ya, jadi kurang menarik nih. Tapi kalau dilihat ya arahnya ke atas, targetnya 780 minggu depan. Jadi IMAS juga mantul dari supportnya 720. Yang waktu itu kan saya bilang ya dibeli aja di 720, tinggal cut loss karena itu dulunya support dari Januari 2022 dan harusnya dipertahankan. Jadi kalau melihat konsolidasinya ini, range-nya target kenaikan IMAS ke 780. Semoga minggu depan sampai ya, cuma naik sekitar 4% sangat mungkin. Tapi disclaimer on karena sudah jauh dari support 720. Seperti itu. Untuk IMAS, MACD-nya juga sudah melandai dan sudah membentuk golden cross. Bar chart di atasnya juga terbentuk, volume lumayan meningkat. IMAS sudah breakout dari EMA 20-nya. Kalau dilihat EMA 60 di atas ya, ya ini ke arah 770 780 dia seminggu ke depan untuk IMAS. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kelima, ada IMJS yang ditutup menguat 0,55% ke harga 364. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMJS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMJS juga sudah turun dari 380, tapi dia mantul terus di support 360. Karena memang naik turunnya IMJS ini 20 poin. Karena dia gagal bertahan di 380, tapi dia mantulnya di 360. Nah itu, kalau Bapak Ibu beli di 380, cut loss dulu sekitar 2% atau 3%, baru buyback di bawah, itu kan ada peluang untuk nutup kerugian daripada Bapak Ibu yang tetap hot yang dari atas 380. Sekarang masih floating loss sekitar misalnya belinya di 386 atau 382 lah atau 384, dan sekarang masih floating loss 5,4%. Gak masalah juga ya, yang penting kalau dia tutup di bawah 350 ya pertimbangkan cut loss dulu. Tapi kalau Bapak Ibu yang cut loss kalau dia jebol 380 itu sekitar 2-3%, terus beli lagi di 360 atau 364, ini kan masih belum ada floating profit. Tapi kalau dia naik, Bapak Ibu ketutup kerugian. Kalau dia breakout, Bapak Ibu malah profit. Kan ibaratnya seperti itu, kerugian tadi ketutup dan malah bisa profit lebih tinggi ini. Bayangin kalau Bapak Ibu yang nggak pakai cut loss, sekarang profitnya cuma 3%. Tapi kalau Bapak Ibu yang pakai cut loss 3% dan beli di bawah, profitnya 2 kali lipat ya. Bapak Ibu kan beli di atas, nggak pakai cut loss, sama nih harganya kan, misalnya di 396. Bapak Ibu profitnya 3%, tapi yang buyback di bawah, tadi ruginya 3% ya tambah fee 1%, ya anggap aja 4%. Dan sudah floating profit 5% kan beda sekitar 2,5%. Ya hitung-hitung aja risk rewardnya kalau tertarik. Atau pakai strategi average down juga boleh. Cuman resiko average down kalau dia jebol support 2-nya ini ya cut loss-nya lebih dalam. Nominal uangnya juga lebih besar. Jadi seperti itu. Untuk IMJS kalau minggu depan ya harusnya langsung rebound. Nggak boleh lagi candle merah dan nggak boleh lagi tutup di bawah 360. Seperti itu untuk IMJS. Langsung saja ke saham ke-6. Ada Cepin yang ditutup menguat 3,62% ke harga 5.150. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada akumulasi di Cepin. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin juga mantul dari supportnya 4.900 dan mengarah 5.200. Sangat berpeluang, jadi kalau Bapak Ibu ada yang buy on support di 4.900 atau di 5.000, jaga-jaga aja. Di 5.200 itu kalau ternyata dia naik lebih dari 5.200 dan kembali turun dan membuat candle merah, jaga trailing stop profit Bapak Ibu ya. Takutnya dia turun lagi ke support 4.900. Sayang, rugi waktu kalau tetap di hot. Mending profit taking tipis-tipis tapi bisa ambil lagi atau buyback di bawah di harga 4.900 sampai 5.000. Seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham ke-7. Ada Japa yang ditutup menguat 0,72% ke harga 1.390. Kalau dilihat transaksi asing, net buy.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, JAPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, JAPA belum naik, tapi dia di area supportnya 1400 sampai 1370 ya. Kalau dilihat MACD-nya sudah golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk. Dan ini sinyalnya ya agak 50-50 ya. Tapi apakah bisa spek buy? Kalau melihat cepin yang naik duluan ya ada momentum juga JAPA bisa rebound. Hitung aja risk reward-nya. Cut loss-nya sekitar 3-4%, target profit 5-6%. Bisa seperti itu. Risk reward-nya 1:1,5 ya kalau mau beli JAPA sekarang. Kalau dilihat sinyal indikator sih bagus. Golden cross berarti ada sinyal bisa rebound hari Senin untuk JAPA. Jadi seperti itu untuk JAPA. Kalau dilihat candle mingguannya jelek ya, turun, tapi koreksi volumenya kecil nih minggu kemarin. Jadi harus candle hijau dia minggu depan. Ya kalau mau tutup di atas 1460 itu bagus ya, apalagi sampai 1480. Tapi peluangnya memang candle hijau minggu depan untuk JAPA. Jadi seperti itu untuk JAPA. Langsung saja ke saham 8, ada main yang ditutup di harga 595 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk main kemana arahnya, ada peluang untuk naik, cuman ini bid overnya tipis untuk mainnya nih di bawah 5000 malah. Ini fake bid aja nih. Jadi apakah menarik ya, daripada main mending JAPA atau cepin daripada main ya. Tapi kalau dia naik juga cukup tinggi bisa, karena main cukup volatil kalau di saham poultry. Jadi seperti itu aja untuk main. MACD-nya masih mengarah ke bawah, tapi dilihat nih volume makin meningkat nih selama 3 hari dan sahamnya belum kemana-mana. Jadi tetap ada peluang rebound ya. Kalau bisa rebound dia tuh bisa sampai 625. Ya menguji EMA 20-nya ini. Menarik juga diperhatikan kalau berminat, cuman sabar. Itu aja. Pergerakannya juga lambat. Kalau mau yang lebih cepat ya JAPA atau WMUU yang gorengannya. Seperti itu untuk main. Langsung saja ke saham terakhir. Ada WMUU yang ditutup di harga 138 menguat 1,47%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WMUU diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WMUU di area support ya. Supportnya 130 sampai 132. Memang nggak sampai, dia di 134 aja reject. 134 reject selama seminggu kemarin. Jadi dengan kondisi seperti ini, karena tutupannya di harga tertingginya, penutupan seminggu kemarin ada peluang naik. Targetnya 140, targetnya ya breakout resisten terdekat dulu ya, karena dia memang sudah dekat resisten 140. Kalau itu di break ya ada peluang sampai 148, 150. Dan WMU ini dulu juga saya udah beli ya spek buy di 150 dan naik udah TP, habis itu beli lagi naik sedikit juga realisasikan dan akhirnya beli lagi cut loss ya. Ya itulah namanya trading, pasti ada cut lossnya. Kalau dilihat MACD-nya juga mulai mengarah ke atas, bercat di atas makin mengecil. Dan kalau dilihat volume belum terlihat yang signifikan, tapi kalau Senin dia bisa break 140. Kalau volumenya besar break 140, ada peluang lanjut 150 terdekatnya untuk WMUU. Jadi seperti itu. Untuk video kali ini, terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.